mudah-mudahan semakin berani sama setan. Karena setan ini Bapak Ibu berbahagia, semakin kita berani sama dia, dia akan semakin takut sama kita. Tapi semakin takut kita sama dia, dia semakin berani sama kita. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu pada kesempatan kali ini melanjutkan kajian kita seputar musuh abadi yang telah Allah ciptakan untuk kita. Pada kesempatan lalu kita sudah membahas tentang sedikit pengetahuan berkenaan dengan asal-usul nama berkaitan dengan sifat dasar daripada iblis alaihi laknatullah dan permusuhan abadi yang ada antara kita dengan dia. Sudah kita jelaskan juga bahwa iblis adalah kepalanya setan, dan setan itu bisa berupa manusia, bisa juga dari kalangan jin. Nah, sementara kepala setan itu sendiri adalah dari kalangan jin yang disebut dengan iblis, yang secara bahasa kita sebutkan berasal dari kata ablasa, yang berarti putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat daripada iblis atau setan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai musuh kita. Hal ini perlu kita ingat, kita pelajari supaya kita sadar, supaya kita tahu sejauh mana kita harus bersikap dalam menghadapi tipu daya permusuhan dari iblis ini. Makanya sifat-sifat iblis itu secara ringkas saya meringkasnya di dalam sebuah kalimat yang barangkali nanti kita coba pahami. Yang pertama itu melihat bentuk lemah penipu tak berilmu. Nah, kita tambah pula biar lebih ingat kita. Jadi ringkasannya itu melihat bentuk lemah penipu tak berilmu pula. Jadi untuk mengingatkan kita, dari sini Bapak Ibu yang berbahagia, kita kaji satu-satu. Yang pertama ini melihat. Maksud dari kata melihat ini adalah bahwa mereka bisa melihat kita sementara kita tidak bisa melihat mereka. Nah, dari sini nanti kalau kita sudah tahu bahwa dia melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka, diharapkan barangkali pesan dari Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 27, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam," Al-A'raf 27, "Ya bani Adam la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma min sawatihima innahu yarakum min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun." Wahai anak Adam, kata Allah, janganlah sampai setan memperdaya kalian, menfitnah kalian, menyesatkan kalian sebagaimana mereka telah mengeluarkan bapak kalian dari surga dan ibu kalian. Kama akhraja abawaykum minal jannati, saat di surga mereka dia ajak Nabi Adam alaihissalam dan ibu kita Hawa untuk bermaksiat kepada Allah, sehingga dengan maksiat kepada Allah tampaklah keburukan mereka, tampaklah aurat mereka. Liyanzi'u anhuma libasahuma, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, supaya nampak aurat mereka. Innahu yarakum, ya di sini, innahu yarakum min haitsu la tarawnahu. Nah, jadi ini Allah menegaskan kepada kita, sesungguhnya setan itu bisa melihat kita sementara kita tidak bisa melihat mereka.
agar kita lebih berhati-hati. Maka dari awal Allah mengatakan, ya bani Adam la yaftinannakum, hati-hati kalian sama setan. Dia itu bisa melihat kalian sementara kalian tidak bisa melihat mereka. Ayat ini menegaskan kepada kita agar kita menghiasi diri kita di dalam apapun yang kita lakukan di dunia ini, selalu melandasinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati-hati. Itulah kandungan di antara maksud daripada ayat ini, supaya kalian bertakwa. Nah, takwa itu landasannya dikembalikan kepada Allah dan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan sampai kalian terjebak, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Adam dan istrinya Hawa telah dikeluarkan oleh setan karena tipu dayanya daripada surga yang diciptakan di dalamnya kedua ibu bapak kita ini. Jadi jangan sampai kita terpedaya. Jadi pertama, sifat mereka itu adalah melihat. Jadi bapak ibu yang berbahagia, setan, nah, bukan hanya setan yang berupa jin yang melihat kita. Kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita terhadap orang-orang yang boleh dikategorikan orang-orang yang tidak mau tahu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita juga kadang-kadang tidak tahu dengan mereka. Kita tidak memperhatikan mereka, barangkali tidak punya bagaimana apa yang mereka lakukan, kita tidak terlalu tahu. Tapi banyak dari antara setan-setan yang berupa manusia ini yang setiap saat berusaha untuk mencari si fulan. Oh, ini orang ini taat ini. Dikejar kita oleh setan-setan yang berupa manusia, bukan hanya berupa jin saja. Oh, ini dimurtadkan, oh ini dikafirkan, oh ini disesatkan. Mereka dengan segala cara mereka lakukan itu. Maka kita bukan hanya terhadap setan yang berupa jin saja kita harus hati-hati, dan itu harus 24 jam kita hati-hati. Dengan zikir kita, dengan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengisi hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi pikiran kita dengan pemikiran-pemikiran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita bisa selalu sadar bahwa kita sedang diintai oleh setan, dan setan pun takut kepada kita. Nah, maka dari itu kita juga, di samping itu kita juga harus sadar, harus selalu waspada bahwa setan yang berupa manusia juga berupaya untuk menyesatkan kita. Makanya di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalaulah seandainya engkau wahai Muhammad, engkau ikuti mayoritas manusia yang ada di bumi ini, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mata mereka banyak, jumlah mereka banyak. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa musuh kita, kalau kita tidak hati-hati, senantiasa waspada, senantiasa hidup, senantiasa bangun untuk menyesatkan kita. Bukankah setan yang kita jadikan musuh itu dan dijadikan musuh kita oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Wahai Tuhan, karena engkau telah sesatkan aku, kata iblis, maka aku akan duduk di setiap jalan-jalan kebaikan. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan duduk di jalan-jalan lurus yang mengarahkan kepada engkau wahai Tuhan, kepada keridhaan-Mu. Kemudian aku rayu, aku sesatkan mereka. Min baini aidihim, dari depan, dari belakang, dari samping kiri dan dari samping kanan. Semua penjuru seakan-akan mereka ingin kuasai. Mereka tidak bisa dari atas dan dari bawah. Imam Asy'arawi, seorang mufassir kabir, mufassir besar dari Mesir, mengatakan kenapa mereka tidak bisa menggoda manusia dari atas dan dari bawah. Maksudnya di sini adalah ketika manusia itu sudah menengadah ke langit, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya mengarah ke atas, maka setan tidak punya daya dan upaya untuk bisa menyesatkan mereka. Dan begitu juga ketika manusia tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ke tanah, ketika dia menengadah ke Allah, minta ampun kepada Allah, berlindung kepada Allah, dan ketika dia sujud kepada Allah, maka setan tidak punya daya upaya untuk menyesatkan manusia. Namun dalam kondisi yang lainnya, dalam kondisi apapun, bahkan dalam kita sholat, dia akan datang kepada kita.
Makanya dalam sebuah cerita, dan ini kisah diriwayatkan dari Al-Mukarram, Syekh kita, Rais atau pendiri mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Jadi suatu ketika datang seorang laki-laki kepada beliau bertanya, "Wahai Imam, aku tadi menimbun barang atau menyimpan barang di dalam tanah, tapi aku lupa di mana aku taruh, wahai Imam. Kasih petunjuklah aku, wahai Imam." Kata Imam Abu Hanifah, "Saya tidak tahu karena dia juga tidak menyaksikan di mana dia timbun dan kapan dia timbun. Aku tidak tahu di mana barang itu. Akan aku coba berhilah, akan aku coba bersiasat untuk mendapatkannya untukmu." Kamu nanti setelah sholat Isya, sholatlah dari habis Isya sampai subuh. Maka orang tadi itu mengikuti perintah atau saran daripada Imam Abu Hanifah. Dan ketika sholat itu, orang ini, laki-laki yang bertanya itu, ketika dia baru mulai sholat, terbayanglah oleh dia apa saja yang dia lakukan seharian, sehingga di dalam sholatnya dia menemukan di mana tempat barang itu. Sehingga ketika subuh dia datang kepada Imam Abu Hanifah, dia mengatakan, "Wahai Imam, apa saran yang telah engkau sampaikan kepadaku telah aku terapkan, telah aku laksanakan, dan ternyata mujarab barangnya setelah aku temukan, wahai Imam." "Loh, kok bisa?" kata Imam Abu Hanifah. "Ya, ketika aku sholat, terbayang oleh aku semua rutinitas aku saat itu, pada hari itu, dan terbayanglah di mana dia aku tempatkan, aku letakkan." Akhirnya Abu Hanifah tertawa, "Aku tahu setan itu tidak akan membiarkan engkau menyelesaikan munajatmu dengan Tuhanmu." Ini setan dari sholat dia masuk. Makanya di sini kita bisa memahami ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa setan akan masuk ke dalam segala penjurunya, bahkan di dalam sholat kita. Dari depan misalkan, ketika kita mau ke masjid, ada saja dihadang oleh setan dari depan kita. "Oh, kamu kenapa ke masjid sekarang? Masih panas, tunggulah sebentar. Kamu ngantuk sepertinya, tidurlah kamu dulu. Kita dah mau berangkat, sudah berazam untuk sholat jamaah pada saat itu ke masjid. Tapi setan memerintahkan kita, menyarankan kepada kita, sabar dulu, masih lama lagi. Tunggu dulu sebentar." Akhirnya kita tunggu, ternyata orang di masjid sudah komat. Ternyata udah komat, sampai di sana udah masuk, terlambat. Akhirnya nggak jadi. Dari depan. Nah, dari belakang misalkan contohnya ketika kita sholat itu. Ketika kita sholat, oke, dia tidak bisa. Ini orangnya lumayan keras terhadap setan. Tetap saja ke masjid misalkan. Godaan setan dia lawan. Namun ketika dia lagi sholat, muncullah berbagai macam prasangka, muncul berbagai macam pikiran, muncul berbagai macam hal-hal yang sebelumnya hilang dari pikiran dia. Dari belakang dibisikkan oleh dia, "Oh, tadi kamu begini ya. Oh, tadi kamu begini ya. Oh, tadi barang kamu yang kamu hilang tadi dapatnya di sini. Tempatnya di sini." Padahal setelah dicari kadang-kadang juga nggak dapat. Nah, hanya cara setan saja. Nah, rusak ibadah dia, rusak amal dia kepada Allah Subhanahu wa taala karena setan masuk dari segala penjuru, dari samping dia. Oh, misalkan orang ini berat sekali melawannya oleh setan, masuklah dari bapak dia, masuk dari ibu dia, masuk dari anak dia. Oh, karena anak dia tidak jadi ke masjid. Oh, karena lingkungan dia tidak jadi ke masjid. Oh, gak enak nih dilihat orang rajin sekali, nanti ada yang berpikiran ini sok-sok alim gitu. Nah, dari lingkungan, masuk dari samping dia, dari orang lain setannya masuk. Dari segala penjuru setan akan berusaha menyesatkan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala semakin menegaskan kepada kita bahwa setan itu adalah musuh bagi kalian. Dan dia akan melaksanakan apa saja yang diinginkan dari kalian dengan segala daya dan upaya yang bisa mereka lakukan. Yang harus kita lakukan dalam hal ini adalah menjaganya dengan bertakwa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini unik setan ini. Ini dia datang dengan segala penjuru kecuali ketika kita betul-betul sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam salat misalkan, maka kita diajarkan dalam salat oleh agama kita ketika salat itu kan untuk perpindahan dari gerakan satu gerakan ke gerakan lainnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Yang lainnya adalah Allahu Akbar. Barangkali adalah untuk menepis godaan-godaan setan ini. Tiap sebentar kita Allahu Akbar. Allah lebih besar wahai setan. Allah lebih besar wahai iblis. Pergilah engkau wahai iblis. Nah, supaya kita bisa khusyuk di dalam salat kita.
Karena setan dalam sholat kita pun dia masuk. Nah, jadi ini yang pertama, dia bisa melihat kita, dan ini isyarat bahwa setan sudah merupakan ancaman serius di dalam kehidupan kita. Makanya di dalam Al-Quran kita banyak mendapatkan ayat yang di situ Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata, wahai manusia, wahai anak Adam. Bukan hanya untuk orang beriman saja, untuk anak Adam. Anak Adam itu juga orang kafir, orang munafik, semuanya anak Adam. Namun setan tidak dekat dengan orang-orang kafir. Orang kalau sudah kafir, kata Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kalau di dalam setan itu dia di dalam tindakan dia, ketika orang sudah kafir, maka dia akan meninggalkan orang itu. Kamal syaitan. Ini di dalam surat Al-Hasyr ayat 16. Nah, jadi ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 16, setan itu ibarat orang munafik. Nah, jadi atau orang munafik itu ibarat setan. Setan itu seperti apa sifatnya? Kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur. Seperti setan yang ketika mereka berkata kepada manusia, kafirlah kalian, kufurlah kepada Allah. Nah, falamma kafara qala inni bari'um minka. Tapi ketika orang itu sudah kafir, apa yang dia lakukan? Dia mengatakan, aku berlepas diri daripada engkau. Kita sudah tidak kawan lagi. Sudah selesai tugasku. Kalau kamu sudah kafir, sudah. Ini antara engkau dengan Allah saja. Maka sambungan ayatnya, inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut pada Allah, Tuhan semesta alam. Itu kata dia. Jadi kalau kita sudah tersesat oleh dia akan pergi dari kita. Dan itu kita lihat di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang berbahagia. Misalkan ada orang yang barangkali dia ada bisikan dari setan. Datang setan pada dia, ada misalkan, dan itu terjadi beberapa waktu yang lalu di daerah kita, di Jalan Cipta Karya, di depan tempat kita, depan rumah kita. Tiba-tiba ada dua orang pemuda belanja di toko listrik. Di toko listrik itu kebetulan ada kotak amal. Bisikan setan dia ikuti. Diikuti oleh dia bisikan setan, diambillah kotak amal itu. Ternyata ketahuan oleh orang yang punya toko, dikejar dia. Kotak amalnya nggak dapat, motor dia ditinggal. Nah, itu perangai setan. Walaupun mungkin setan awalnya ambil itu. Nanti kamu kan nggak ada duit sekarang. Ambil itu, nanti kamu akan ada duit. Kamu tinggal lari, tinggal kabur, itu motor sudah ada. Tinggal kamu di depan motor, kamu kabur. Itu setan. Namun ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Kotak amal dia ambil. Orang tahu tindakannya dia, kemudian dia lari, motornya tinggal, kotak amal tidak dapat. Setan kabur juga. Sebelum dia kabur, setan udah kabur duluan. Ini urusan kamu dengan mereka. Setan nggak mau tahu lagi, nggak ngasih ide lagi setannya. Akhirnya motor ditinggal dan dia tinggallah berurusan dengan orang-orang yang sedang mengejar dia. Ini setan seperti itu. Kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um. Ketika dia sudah kafir, sudah bermaksiat, maka setan mengatakan kita enggak kawan lagi. Makanya Bapak Ibu berbahagia, setan itu tidak hadir di tempat-tempat maksiat, di tempat-tempat perjudian, tempat prostitusi. Tidak nikmat bagi setan, manusia saja menikmati itu. Setan itu hanya sampai di pintunya saja. Sampai di pintu diantar oleh setan, dibisik-bisikkan sampai dia mau. Ketika dia sudah mau, ditinggal oleh setan. Karena nanti ketika dia sudah ditinggal oleh setan, datanglah Pak polisi. Datang polisi, digiring dia ke penjara, dimasukkan ke penjara, akhirnya buat surat perjanjian dan surat permohonan ampun. Nah, itu gara-gara setan. Dan dia akan selalu memperdaya kita. Makanya kita harus senantiasa berhati-hati terhadap makhluk Allah yang dinyatakan sebagai musuh abadi kita ini. Itu yang pertama, dia itu melihat kita untuk mengindikasikan atau untuk menyampaikan pesan kepada kita agar kita punya sikap ekstra hati-hati di dalam menghadapi musuh kita yang satu ini. Dan dia, kata Allah Subhanahu wa taala, sejak zaman Nabi Adam dia sudah menjadi musuh kita dan dia sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala
bahwa dia akan menyesatkan manusia, akan menyesatkan Bani Adam atau anak Adam ini sampai hari kiamat ini, sampai hari kiamat nanti. Jadi tidak ada waktu di mana setan akan istirahat. Nah, jadi ini ancaman bagi kita. Namun bukan ancaman yang berat sebenarnya kalau kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di situ adalah bentuk. Jadi yang pertama adalah melihat bentuk. Bentuknya juga bisa berubah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ancaman lagi nih. Jadi awal-awalnya rasa-rasanya takut kita kepada setan ini. Dia bisa berubah jadi manusia, sementara kita tidak bisa berubah jadi bentuk dia, tidak bisa masuk ke alam dia. Ini ancaman ini. Namun ancaman bukan yang berat. Karena walau bagaimanapun setan misalkan dia bisa berupa manusia, bisa berupa hewan, bisa berupa ular, bisa berupa kucing misalkan, namun dia bukan ancaman bagi kita sebenarnya. Ini hanyalah cara setan untuk menakut-nakuti kita saja. Dan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji siapa di antara kita yang takut hanya kepada Allah saja, dan ada yang takut bercampur antara Allah dengan yang lainnya, atau mungkin ada juga sebagian kita yang takutnya kepada makhluk lebih besar daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, di depan manusia atau di depan makhluk Allah Subhanahu wa taala dia berpura-pura. Sementara ketika sendirian bersama Allah Subhanahu wa taala, dia lantang pada Allah Subhanahu wa taala, dia tantang Allah dengan kemaksiatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang seperti ini. Makanya itu salah satu fungsi adanya iblis yang sifatnya seperti itu. Jadi dalil bahwa setan ini bisa berubah bentuk di antaranya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak hijrah ke Madinah, di mana saat itu terjadi musyawarah di antara orang-orang kafir Quraisy. Mereka di dalam musyawarah itu ada yang mengusulkan, kita pasung saja Muhammad. Kita kurung dia di dalam sebuah tempat, dalam sebuah ruangan, jangan kita kasih makan, jangan kita kasih minum, kurung saja biar dia mati di situ. Sebagian lagi mengatakan usir saja dari kampung kita. Usir saja dia dari Mekah. Kalau kita sudah tidak lagi bersama dia, kita jadi tenang, biarlah dia jadi urusan orang lain, biar dia berperang dengan orang lain. Nah, saat itu ada seorang tua yang bukan orang Quraisy ikut juga musyawarah. Nah, kata orang tua ini bukan pendapat ini, kayak gini apa ini, ecek-ecek ini pendapat kalian nih, nggak punya otak kalian kalau begitu. Apapun usul yang disampaikan oleh orang-orang ketika itu, dia katakan oleh orang tua ini bukan pendapat, ini bukan usulan orang yang cerdas. Nah, datanglah Abu Jahal, Fir'aun umat ini. Abu Jahal mengatakan, kalau begitu begini saja, setiap kabilah di tanah Mekah ini mengutus seorang pemuda yang kuat dan tangguh dengan senjata yang tajam, maka semua pemuda ini perwakilan dari seluruh kabilah kecuali kabilah yang mendukung Muhammad saja, maka seluruh kabilah ini membunuh bersama-sama Nabi Muhammad. Itu kata mereka, kata si Abu Jahal. Maka saat itu orang tua yang tadi bersama mereka itu mengatakan, ini baru pendapat. Nah, ini pendapatnya benar nih, ini yang kalian terapkan katanya. Kata ini, dan orang tua ini adalah syaitan yang menjelma atau iblis yang menjelma menjadi bentuk manusia. Karena dia bukan orang Mekah, dia datang dari tempat lain dan dia tahu urusan itu. Maka usulan dia bahwa Muhammad harus dibunuh. Karena bagi dia syaitan punya kepentingan bahwa kalau seandainya banyak orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dia berupaya untuk menyesatkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala, maka rugi dia. Sepi dia di neraka. Nah, sementara untuk membunuh Nabi Muhammad dia tidak bisa. Karena dia tidak diberikan kemampuan untuk itu. Dia tidak bisa membunuh kita. Makanya nanti kita lihat setan itu salah satu sifatnya adalah lemah. Maka saat itu turunlah kesepakatan bahwa mereka harus membunuh Nabi Muhammad. Maka sejak keluar kesepakatan itu di tengah kaum Quraisy, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah meninggalkan Mekah menuju kota Madinah. Itulah cerita di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan hijrah ke Madinah dan dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah itu dia sampai bersembunyi di Gua Sur. Nah, di situ dia dikejar oleh orang Quraisy yang mana mereka itu adalah hasil musyawarah tadi.
perwakilan dari pemuda-pemuda dari setiap kabilah yang ada di Quraisy, mereka datang dengan pedangnya untuk membunuh Rasulullah. Namun Allah Subhanahu wa taala punya cara untuk menyelamatkan Rasulullah dan untuk menjelaskan kepada kita bahwa tipu daya setan itu adalah sangat lemah. Nah, ini jadi mereka bisa berubah bentuk. Makanya kita lihat juga kadang-kadang ada katanya yang bisa melihat alam gaib, misalkan ada melihat penampakan atau setan dalam bentuk yang barangkali kalau saya sendiri belum pernah melihat. Tapi katanya ada yang bisa melihat setan itu dalam bentuk yang aneh-aneh gitu. Katanya ada perempuan yang menangis-nangis. Katanya ada perempuan cantik tapi rambutnya panjang, badannya semampai tapi kakinya enggak ada. Katanya ada seperti itu. Barangkali saja itu sesuai dengan pemahaman ini, itu masuk akal saja. Karena setan itu ada dan Allah izinkan dia untuk berubah bentuk. Gunanya untuk memuji kita umat manusia. Jadi ini yang kedua, bahwa dia bisa berubah bentuk. Dan yang ketiga, dan juga untuk yang berubah bentuk ini juga sebagai perhatian bagi kita. Kita jangan sampai takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setan itu bisa berubah bentuk, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pernahkah Bapak Ibu mendengar misalkan ada orang katanya melihat penampakan, lihat misalkan hantu pocong. Hantu pocong itu membunuh orang. Pernah dengar enggak? Kalau saya enggak pernah dengar. Kalau cerita hantu pocong itu katanya memang banyak. Tapi kalau yang sampai mencekik orang, sampai membunuh orang gitu, pernah dengar enggak? Ada enggak, Pak? Bapak mungkin yang sudah punya usia yang pengalaman yang banyak, yang penuh ini, enggak pernah dengar kan? Nah, walaupun dia berubah bentuk, menakut-nakuti kita, tujuannya adalah untuk sekedar menakut-nakuti saja. Dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyengsarakan kita. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa para penyihir itu yang menggunakan setan, mereka tidak akan mampu melakukan apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum bidarrina bihi min syai' illa biiznillah. Tidaklah mereka, setan dan kawanan mereka itu, para penyihir itu mampu mendatangkan mudarat kepada manusia sedikit pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak Allah izinkan, walau sebentuk apapun dia, sebesar gunung pun setan itu, kita lihat maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa sama kita. Nah, makanya jangan takut, takut dibunuh oleh setan. Sampai sekarang saya belum mendengar ada orang yang dibunuh oleh setan. Nah, jadi makanya kita tidak perlu takut. Dengan mengetahui ini kita juga mudah-mudahan semakin berani sama setan. Karena setan ini Bapak Ibu berbahagia, semakin kita berani sama dia, dia akan semakin takut sama kita. Tapi semakin takut kita sama dia, dia semakin berani sama kita. Nah, jadi pilihannya cuma itu. Kita harus berani. Nah, sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi yang kedua, mereka bisa berubah bentuk. Berubah bentuk, melihat. Yang ketiga, mereka itu adalah lemah. Nah, ini lemah setan itu. Di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang sifat setan ini. Di dalam surat An-Nisa ayat 76, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. An-Nisa ayat 76. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman mereka itu berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Ini dalam masalah perang ini. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Sementara orang-orang kafir berperang, berjuang di jalan taghut, pendurhaka kepada Allah. Faqatilu awliya asy-syaitan, maka perangilah teman-teman syaitan, wali-wali syaitan itu. Sesungguhnya kaidas syaitan kana dha'ifa. Karena tipu daya syaitan itu amatlah lemah. Makanya di dalam perang Badar, walaupun jumlah kaum muslimin hanya 314 orang dan jumlah kaum kafir sampai 1000 orang, ditambah dengan kepala mereka yaitu iblis alaihi la'natullah, dengan tipu dayanya yang ada saat itu,
namun dikalahkan oleh kaum muslimin. Enggak berdaya mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan pasukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menjelaskan di sini, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah amat sangat lemah. Di dalam surat Al-Hijr ayat 42 Allah juga mengatakan, Al-Hijr 42, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hambaku, kata Allah kepada setan ini. Ini dialog antara Allah dengan setan, dengan iblis. Sesungguhnya hambaku tidak akan ada bagi kalian sultan, kemampuan, kekuasaan, tidak akan bisa menguasai anak Adam ini, illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang mengikuti mereka saja, dari orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka setan masuk kepada kita. Nah, itu kita lihat kadang-kadang orang ketika ada musibah sedikit dari Allah Subhanahu wa taala, ujiannya kecil saja. Bahkan ujiannya malah sepele saja. Kadang-kadang gara-gara putus cinta katanya. Merenung lama-lama, kenapa bisa terjadi? Saya enggak romantis juga kalau untuk masalah-masalah seperti itu. Tapi kadang-kadang kita lihat merenung lama-lama dia habis itu kesurupan, masuk setan. Kenapa? Karena tubuh kita ini ibarat sebuah bangunan. Ibarat rumah, kalau seandainya tidak kita tempati, ada yang masuk yang lain. Nah, kalau hati kita kosongkan dari Allah Subhanahu wa taala, malah kita hujat Allah dengan hati kita, setan suka dia, masuklah ke dalam hati kita. Pikiran kita tidak kita luruskan sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita, masuk dia ke dalam pikiran kita, dikuasai diri kita. Maka jadilah orang-orang kesurupan. Gara-gara masalah kecil, jadi dikuasai oleh setan. Karena dia terlalu panjang angan-angan. Makanya di dalam hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqul law fa inna law taftahu abwaab syaitan. Jangan katakan law anni fa'altu kadza wa kadza fa inna law taftahu abwaab syaitan. Janganlah katakan, oh kalau seandainya saya begini dulu, tentu tidak akan jadi begini. Oh kalau seandainya itu yang saya lakukan, tentu akan begini jadinya. Jangan katakan seperti itu. Jangan sesali. Kenapa? Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membuka pintu syaitan. Karena itu menunjukkan bahwa kita tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih berandai-andai, kalau seandainya engkau di sisiku, tentu tidak akan begini jadinya. Tentu akan hidup bahagia aku. Nah, ini kata Allah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah pintu syaitan untuk masuk ke dalam diri kita. Ketika kita menyesali takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima Allah Subhanahu wa taala dan tidak menerima putusan-putusan Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan dengan mudahnya akan bisa menguasai diri kita. Maka dari itu kita harus senantiasa menjaga diri kita dari tipu daya setan ini, karena sebenarnya dia lemah, kecuali kalau seandainya kita ikuti kehendak setan itu dan kita kosongkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dengan tegas mengatakan bahwa orang-orang yang selalu bersama Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jalan Allah dan baginda Rasulullah tidak akan mampu setan untuk menyesatkan mereka. Tidak akan mampu setan untuk apalagi untuk mengendalikan tubuh mereka. Artinya yang kesurupan-kesurupan atau jadi gila dan segala macam itu, nauzubillah min dzalik, itu kan karena mereka tuh mengikuti langkah setan dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah adalah sesuatu yang biasa. Siapa yang tidak punya masalah dalam kehidupan kita ini? Bagi orang masalah besar itu jadi kecil, tapi bagi sebagian lagi masalah kecil bagi dia besar sekali. Makanya dari ini Bapak Ibu yang berbahagia, pelajaran juga bagi kita. Kita jangan hanya mengajarkan anak-anak kita, generasi kita hanya kesenangan saja. Tahu-taunya setiap masalah dia sudah terselesaikan. Dari kecil sampai SMA bajunya dicucikan, digosokkan, anak perempuan lagi. Enggak bisa menyelesaikan masalah. Ketika menikah nanti masalah-masalah aja lagi. Tidak terbiasa menggosok, masak juga tidak pernah, bersih-bersih rumah juga tidak pernah. Kalau dapat orang yang bisa perhatian sama dia, mengerti tentang kondisi dia, syukur. Kalau tidak, akhirnya adalah penderitaan. Dan ini belajar daripada pengalaman atau daripada tipu daya setan juga kita. Kalau seandainya kita biarkan dia seperti itu, tidak bisa menyelesaikan masalah, maka setan akan menguasai dia. Nah, selanjutnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Aghliqul abwaba wa awqus saqa'a waqfa'ul ina'a wa atfi'ul misbaha fa inna syaitana la yaftahu ghalqan wa la yahillu wika'an wa la yakshifu ina'an." Kata Rasulullah pesannya kepada kita, dan ini terkait dengan setan. Tutuplah pintu kalian. Maksudnya pada malam hari kalau kita tidur, tutup pintu. Wa auqus saqa, tutup botol tempat minum kalian. Nah, kalau seandainya tutupnya begini, ya tutup pakai ini. Tutup botol tempat minum kalian. Dan juga tutup tempat makanan kalian pakai songkok misalkan. Dan matikan lampu kalian, karena sesungguhnya setan itu, kata baginda Rasulullah, la yaftahul ghalqa, tidak bisa membuka sesuatu yang tertutup. Pintu yang ditutup tidak bisa dibuka oleh setan. Apa, tempat air yang botol yang ditutup, yang disumbat itu tidak bisa dicabut oleh setan. Makanan yang ditutup dengan songkok itu tidak bisa dibuka oleh setan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan dari hadis ini apa yang bisa kita tangkap? Bahwa setan itu sebenarnya sangat lemah. Maka kalau kita meruqyah orang, kalau kita lihat ada orang yang kesurupan, kan kita lihat biasanya, Bu, ditekan sedikit udah mengerang kesakitan dia, takut dia, panas kata dia. Memang dia kesakitan. Kenapa? Karena memang dia lemah sebenarnya. Nah, kenapa dia bisa masuk? Karena orang ini memberikan tempat. Makanya dari situ perlu kita perkuat diri kita ya bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ikuti jalan Allah Subhanahu Wa Taala, pikiran kita, hati kita selalu bersama Allah, maka setan gak akan sanggup. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata setan sendiri. Setan dia tidak akan sanggup, dan itu dia akui, kecuali orang-orang yang tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bersama Allah, itu akan sanggup dikuasai oleh setan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam menghindari tipu daya setan ini adalah untuk selalu berjamaah bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata baginda Rasulullah, sesungguhnya setan itu ma'al wahid, bersama orang yang sendirian. Orang kalau sudah suka sendiri-sendiri, dan biasanya itu jalan untuk kesurupan itu begitu. Kalau udah masalah sendiri-sendiri, ditegur sama orang enggak mau. Nah, kata Allah, kata baginda Rasulullah, sesungguhnya setan itu bersama orang yang sendirian, suka menyendiri. Nah, dan dia bersama orang yang berdua itu lebih jauh. Maka dekatkanlah diri kalian dengan jamaah, ikatlah diri kalian dengan jamaah, ikutlah bersama orang-orang beriman. Ini supaya apa? Sesungguhnya setan tidak akan berkuasa bersama orang-orang yang bersama-sama ingin kembali ke jalan Allah dan meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan senang kalau seandainya ada orang yang sendirian, suka menyendiri. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setan itu akan memperdaya dia dan dengan mudahnya akan menguasai dia, seperti halnya seekor serigala akan dengan gampangnya memangsa seekor kambing yang terpisah dari rombongannya. Maka dari itu, itulah rahasianya kenapa kita diperintahkan untuk berjamaah. Misalkan bapak-bapak yang setiap hari penuh dengan kegiatan, penuh dengan permasalahan barangkali di dalam pekerjaan, di dalam hubungan sosial dan segala macam. Kalau kita berjamaah, maka kita akan teringat dengan saudara kita. Minimal akan menghibur diri kita. Tidak akan menimbulkan rasa tersendiri di dalam kehidupan kita. Oh, kita punya saudara yang bisa kita berbagi dengan dia. Minimal walaupun tidak kita ungkapkan, kita tahu bahwa kita masih ada di dalam lingkungan. Kita masih eksis di dalam kehidupan kita di dunia ini. Minimal untuk itu. Itu yang ketiga, bahwa mereka sebenarnya sangat lemah, bahkan untuk membuka tutup botol saja mereka tidak sanggup. Maka untuk apa kita takut? Apalagi telah dibuktikan sampai sekarang tidak ada yang katanya korban pembunuhan setan, tapi korban pembunuhan manusia banyak. Nah, terus kenapa kita takut? Nah, sementara kata Allah Subhanahu wa taala, kita harus beriman bahwa setan itu ada dan dia adalah sebagai musuh kita yang abadi, yang berusaha untuk menyesatkan kita. Selanjutnya, setan itu punya sifat, dia adalah penipu. Jadi yang keempat, dia adalah penipu.
Jadi janjinya adalah tipuan saja. Kenapa pula dia bisa berjanji dengan sempurna atau bisa menyempurnakan janjinya? Dia nggak punya apa-apa, nggak punya kuasa dia. Tapi kalau di dalam berjanji, misalkan kejadian orang yang tadi, kejadian orang yang mau mencuri kotak amal tadi, kalau seandainya memang dia bisa memenuhi janjinya, tentu akan selamat orang itu. Tapi ternyata setan itu tidak punya apa-apa yang bisa dia tunaikan dengan janji-janji yang telah diberikan kepada manusia. Nah, sebagai contoh lain, misalkan banyak kita lihat fenomena di dalam kehidupan kita. Ada seorang misalkan entah bapak-bapak, entah ibu-ibu, digoda oleh orang lain. Ini bapak ini, om ini orangnya kaya raya nih. Suami saya sementara melarat begini. Akhirnya sebutlah nama si fulana ini ikutlah sama om ini yang katanya kaya raya, menjanjikan kebahagiaan, kesenangan. Disampaikan oleh si laki-laki yang mengajak dia. Kamu nanti kalau ikut saya begini, saya kasih ini, saya kasih itu, kasih mobil, kasih rumah segala macam. Dikhianatilah suaminya. Ternyata setelah dia pisah dengan suaminya dan ikut kepada orang yang telah menipu dia ini, ternyata yang terjadi adalah bahwa semua yang dijanjikan itu adalah hanya tipu daya belaka. Sementara ketika balik tidak bisa lagi, suami sudah tidak mau lagi, keluarga sudah mencela dia, sudah ditinggalkan keluarga, akhirnya tinggallah dia dengan penderitaan dia seorang diri. Dan itulah janji setan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Nah, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, setan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kalian melakukan kemungkaran, kekejian. Sementara Allah menjanjikan kepada kalian karunia dan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan pernah kita tertipu oleh setan, karena janjinya adalah tipu daya belaka. Tidak akan pernah dia bisa menunaikan janjinya. Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah, yang kelima adalah ilmunya sangat terbatas dan dia tidak tahu hal yang gaib. Makanya rugi kalau seandainya kita mengandalkan ilmu setan untuk mengetahui hal yang gaib. Dia kan tahu juga, Ustaz. Nah, kadang-kadang kan ada juga itu. Misalkan ada yang minta tolong pawang hujan. Pawang hujan ini katanya punya kekuasaan untuk pesta atau untuk acara-acara acara rame-rame gitu. Diundanglah pawang hujan 5 orang. Nah, ketika awal acara, cerah betul, percaya orang sama pawang hujan. Tapi ketika puncak acara, ketika acara sedang rame-ramenya, ternyata hujan turun dengan derasnya. Kenapa? Karena setan itu tidak punya apa-apa. Ya, karena dia barangkali Allah juga kadang-kadang Allah berikan kesesuaian antara apa yang diberitakan oleh setan itu dengan apa yang terjadi. Misalkan ada kehilangan, ditanyalah seorang dukun, seorang paranormal, katanya kehilangan ini mencuri si fulan. Kamu lihatlah ke dia, atau nanti kamu tunggu saja di sini, nanti dia akan mengantarkan kepada kamu. Nah, kadang-kadang ada benarnya, namun lebih banyak tidak benarnya. Dan ini adalah cara setan dan cara Allah juga untuk menguji kita. Kalau seandainya kita sudah tahu betul bahwa apa yang dijanjikan oleh setan itu adalah tipuan semua, tidak ada benarnya, maka rasanya ujian yang Allah berikan itu kurang berbobot lah rasanya. Tapi Allah berikan kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, sesuai dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gunanya untuk menguji kita agar kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin kita lebih berkualitas lagi dan ingin betul-betul kita berlepas diri daripada godaan-godaan setan dan hanya berpegang kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah menjanjikan ya'idukum fadlan minhu wa maghfirah. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kita karunia dan ampunan yang dengannya kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.